itu kita tabrak hanya karena hasrat kekuasaan, kemudian konstitusi atau hukum dasar yang sudah kita sepakati, kemudian kita tabrak karena hanya ingin jabatan dan kekuasaan diperpanjang, ya itu menurut kami ya menabrak dengan norma-norma dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan mekanismenya, DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi mekanisme yang sudah berjalan ya kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Dami Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Heboh isu Puan gantikan Ma'ruf Amin agar PDIP setuju tunda pemilu. Hal ini menuai kritik yang menghalalkan segala cara. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengaku heran dengan adanya pihak-pihak yang ingin menghalalkan segala cara agar penundaan pemilu 2024 ini dapat terlaksana. Keheranan itu disampaikan oleh Muslim menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menanggapi isu terkait barter jabatan menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan pemilu 2024. Ada pihak-pihak yang ingin menghalalkan segala cara agar penundaan pemilu dapat terlaksana. Ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat malam 25 Maret. Menurut Muslim, jika isu barter jabatan wakil presiden ini benar, maka gerakan penundaan pemilu sudah keterlaluan. Bagaimana getolnya pihak tersebut lakukan berbagai cara, untung Puan Maharani tidak tergoda, dan itu patut diapresiasi. Meskipun Puan membantah pernah ditawari ataupun dilobi untuk menggantikan Ma'ruf Amin, dianggap sikap Puan dan PDIP sudah tepat. Harus dipastikan negara ini tegak dan berjalan di atas koridor konstitusi, termasuk soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dua hal ini jelas-jelas pelanggaran konstitusi. Begitu pungkas Muslim. Sebelumnya diberitakan bahwa Puan belak-belakan soal isu gantikan Ma'ruf Amin demi barter tunda pemilu. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belak-belakan menanggapi isu terkait penundaan pemilu 2024. Isu itu diantaranya ia bakal menggantikan Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden demi mengubah sikap PDIP terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024. Puan membantah pernah ditawari ataupun dilobi untuk menggantikan Ma'ruf demi mengubah sikap PDIP terkait dengan wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Ia memastikan Ma'ruf akan tetap menjabat sebagai wapres hingga 2024. Ya enggak lah, sampai 2024 itu wapresnya tetap Pak Ma'ruf, sudah gitu aja. Enggak ada yang datang, kata Puan dalam wawancara dengan redaksi CNN Indonesia pada Selasa 22 Maret. Puan juga melanjutkan, sikap partainya telah tegas menolak wacana penundaan pemilu. Dia juga berkomitmen bakalan mengikuti tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati oleh DPR dan juga pemerintah. Sebagai partai terkuat di parlemen, PDIP menjadi penentu wacana penundaan pemilu lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di DPR. Namun PDIP telah menyatakan sikap untuk menolak wacana tersebut. Sikap PDIP sudah jelas bahwa kita menghormati segala putusan yang resmi dan sudah disepakati oleh lembaga dan undang-undang. Di sisi lain, Puan juga mengaku PDIP memang mendorong amandemen Undang-Undang Dasar 45, namun perubahan hanya untuk pasal terkait dengan pokok-pokok haluan negara. Puan tak ingin sikap partainya dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia memastikan PDIP tidak akan tergoda jika ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amandemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Untuk bangsa dan negara, konsensus ini tidak bisa kemudian dibarter begitu saja karena ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan. Puan menjelaskan amandemen konstitusi soal PPHN dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak bisa dikaitkan. Amandemen soal PPHN juga sudah menjadi cita-cita PDIP sejak awal, yaitu demi kesinambungan pembangunan negara. Cita-cita itu, kata dia, tidak terkait dengan siapa yang menjabat. Puan menegaskan siapapun presidennya, amandemen soal PPHN tetap harus dilaksanakan.
Ini harus dibedain urusannya antara PPHN plus penundaan. Jangan menjadi satu kesatuan. Karena tujuannya dengan apa yang menjadi cita-cita PDIP untuk mengamandemen undang-undang, itu hanya satu pasal saja yang terkait dengan garis besar haluan negara. Dengan cita-cita bahwa kelangsungan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan besar itu harus bisa diselenggarakan dan diteruskan oleh siapapun yang kemudian menjadi pimpinan negara. Kendati begitu, ia mengklaim partainya tidak ingin buru-buru terkait amandemen tersebut. Ia ingin fokus pada penanganan pandemi. Jadi kita fokus bagaimana COVID ini segera berakhir, ekonomi bangkit, pemulihan ekonomi, pemerintah juga bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, sehingga meninggalkan legasi yang utuh bagi bangsa dan negara. Begitu imbuhnya. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik, dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody, Sabtu 5 Maret. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut laporan dari majalah Tempo, 7 petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda, dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Caimin disebut mendapat perintah dari Luhut.